Kabupaten Waikanan, pemerintah Kabupaten Waikanan ke Universitas Yogyakarta. Sebenarnya ini adalah menindaklanjuti terhadap beberapa kunjungan dari UNY ke Kabupaten Waikanan. Ada beberapa hal yang paling utama adalah kita hari ini menandatangani MOU kerjasama dengan UNY antara pemerintah daerah Kabupaten Waikanan dengan UNY. Ada beberapa tadi sudah melakukan MOU yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Perdagangan. Konteksnya adalah mudah-mudahan dengan kerjasama kita bisa melakukan percepatan pembangunan yang ada di Waikanan melalui program-program yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Saya ambil contoh misalnya tadi berbicara soal bagaimana meningkatkan mutu pendidikan, kemudian bagaimana meningkatkan keahlian guru, kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan UMKM di Kabupaten Waikanan sehingga ekonomi di Waikanan bisa berkelanjutan. Jadi beberapa hal itu selain daripada nanti kita akan menindaklanjuti dengan MOU yang lain, kerjasama yang lain, yang intinya bagaimana program dalam RPJMD saya yang tadi saya sudah paparkan ke UNY bisa bantu kita untuk bisa mengembangkannya. Saya pikir itu. Baik, terima kasih. Ini luar biasa Pak Bupati dan jajarannya ke UNY punya program yang sangat spektakuler, excellent. Maka UNY harus siap bersinergi bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Waikanan, terutama untuk persiapan peningkatan kualitas SDM. Nah, supaya apa? Dengan SDM yang handal, yang berkualitas itu insya Allah apa yang diprogramkan, dicanangkan Pak Bupati, bismillah akan lebih cepat untuk bisa diraih. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Profesor Suyanto, MED, PhD, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Sukaryanto MS, AIU. Yang kami muliakan Bupati Kabupaten Waikanan, Bapak Haji Raden Adipati Surya, SH, MM, beserta Ibu, para Kepala Dinas, Kabar Kerjasama Setdaka, Sekretaris Dinas P&K, beserta jajarannya dari pemerintah Kabupaten Waikanan. Kami ucapkan selamat datang di Universitas Negeri Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Kamis 25 Mei tahun 2023, kita dapat menghadiri acara penandatanganan dokumen kerjasama dan diskusi peluang implementasi kegiatan kerjasama antara UNY dan pemerintah Kabupaten Waikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Tabiun. Jadi Pak Rektor, kalau di Lampung itu ada akhir katanya Tabiun. Kalau di Bandung itu Sampurasem. Nah, kayak gitu lah. Jadi kalau di Waikanan itu di Lampung itu namanya Tabiun. Yang saya hormati Ketua Majelis Wali Amanat Profesor Suyanto, MED, PhD, Rektor UNY, saya hormati Profesor Dr. Sukaryanto, MS, AIFO, Ketua Senat Akademik Universitas Profesor Dr. Zamzani, MPD, MPD, para wakil rektor serta jajaran. Hadir bersama saya Kepala Dinas P&K, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Bapeda, Kepala Dinas PMK, Kabar Kerjasama, ikut mendampingi saya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Waikanan,
hadirin yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Pertama tentu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Rektor dan seluruh jajaran yang sudah menerima kami. Dan sangat spesial saya berkunjung ke universitas belum pernah dijemput pakai mobil dinas, Pak. Ini saya dijemput pakai mobil dinas. Saya bilang sama Kadis Pendidikan, kamu ini sudah meminta tolong repotin lagi. Kalau bisa jangan minta mobil mereka, cari mobil sendiri apa nggak bisa. Beliau bilang katanya ini penghormatan untuk Pak Bupati. Untuk itu saya ucapkan ribuan terima kasih Bapak atas fasilitas yang diberikan kepada kami. Dan ini juga sekaligus sebenarnya berbalas kunjungan Bapak. Pak Margana kemarin, Prof. Margana bersama kawan-kawan sudah berkunjung ke Waikanan 2 kali bahkan. Di Waikanan kok kayaknya nggak elok kalau saya nggak berkunjung ke sini. Mohon maaf kemarin sebenarnya tanggal 22 tapi saya tidak bisa sehingga saya tidak bisa menghadiri Bapak. Itu kebenaran baru bisa hari ini tanpa mengurangi rasa hormat. Rasa bangga saya dan rasa bahagia saya bahwa hari ini saya bisa hadir untuk datang ke UNY untuk tujuan yang mulia sebenarnya Pak Rektor dan kawan-kawan sekalian bahwa kami pada intinya ingin Kabupaten Waikanan ini lebih maju lagi. Kami berprinsip bahwa kerjasama yang harus sangat kami bisa jalin dengan baik adalah dengan kampus. Jadi kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa kampus, bukan hanya di Lampung, tapi juga di luar Lampung. Kita juga kerjasama dengan tanda tangan kerjasama dengan UGM juga yang di luar Lampung. Kemudian yang di Lampung juga kita hampir semua universitas kita sudah lakukan kerjasama. Pak Rektor dan kawan-kawan sekalian, hari ini saya sengaja membawa beberapa kepala dinas sebenarnya. Jadi saya itu berharap dan saya bilang sama Prof. Margana kemarin, kita ini kalau MOU jangan cuma sekedar MOU kalau bisa, tapi harus ada implementasinya apa yang kita lakukan, apa yang kita butuhkan. Saya bilang sama kawan-kawan, ayo kita obrolkan dengan UNY, sehingga nanti UNY akan membaca bahwa oh kita ini memerlukan ini, program ini harus kita jalankan, sehingga kerjasama. Kalau kita lihat tadi hanya baru pendidikan dan perindustrian perdagangan, tapi mungkin banyak hal lagi yang lain. Ini slide bisa ditayangin ya, slide kita bisa ambil. Saya mencoba sekilas pandang tentang Kabupaten Waikanan dulu Pak Rektor, supaya nanti mungkin bisa tahu sekilas tentang Kabupaten Waikanan. Jadi bisa ditayangin ya, Mas ya? Ada bisa? Oke. Jadi saya ini periode kedua Pak Rektor, periode yang kedua saya, RP ini adalah RPTM saya yang kedua. Jadi saya mengulas sedikit saja bahwa kita punya visi itu Waikanan Unggul dan Sejahtera. Ini ada 4 misi: tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi SDM daerah. Yang ketiga, yang keempat adalah meningkatkan perekonomian berbasis kawasan. Ini ada beberapa skala prioritas yang kita rumuskan dalam 3 prioritas pembangunan daerah. Ini yang pertama, ini 3 prioritas wajib, ini ada pendidikan, kesehatan, kemudian perlindungan sosial. Kemudian ada 3 prioritas unggulan, ini pertanian, usaha mikro kecil, pariwisata, kemudian prioritas penunjang infrastruktur, lingkungan hidup dan birokrasi. Nah, pada tahun 2024 ini rencananya prioritas rencana kerja daerah ini adalah peningkatan SDM, kemudian pemulihan ekonomi melalui peningkatan produktivitas pertanian, industri kecil, usaha mikro dan pariwisata. Kemudian 3, meningkatkan tata kelola pemerintahan, dan yang keempat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kira-kira itulah yang dalam RPJM saya tahun 2021-2026. Sebenarnya RPJM itu 2021-2026 Pak, 5 tahun. Jadi walaupun masa jabatannya cuma katanya sampai 2024, RPJM itu tetap 5 tahun. Nah ini juga mungkin menjadi kendala beberapa kepala daerah harus mewujudkan RPJM selama kurun waktu 6 tahun, tapi harus terselesaikan dalam kurun waktu 4 tahun. Nah ini kira-kira letak, kalau nggak tahu di Waikanan ini ada di mana. Ini kira-kira Waikanan ini kita berbatasan dengan Paku Timur, Sumatera Selatan, kemudian berbatasan juga dengan Lampung Utara, kemudian Lampung Barat, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Barat. Kita ada di 15 kecamatan, 221 kampung dan 6 kelurahan. Itu Kabupaten Waikanan. Nah ini ada beberapa kecamatan
ada 15 kecamatan kita. Nah ini sebenarnya Wae Kanan ini letaknya strategis. Walau tidak dilalui tol, sebenarnya Wae Kanan ini punya bandara Pak, namanya Bandara Gatot Subroto. Bandara Gatot Subroto ini adalah bandara milik Angkatan Darat, tapi kita sudah kerjasamakan. Sekarang hanya tinggal menunggu waktu penerbangan saja. Jadi kemarin kita rintis tahun 2029, kita sudah ber-MOU dengan Kepala Staf Angkatan Darat dan ini disetujui bahwa ini bisa dikomersilkan. Semua sarana prasarana sudah kita persiapkan, hanya sekarang tinggal menunggu penerbangan. Ada penerbangan tapi rute pendek hanya Palembang, Wae Kanan dan Bandar Lampung. Ini lagi kita kejar supaya Bandar Lampung bisa Jakarta. Ini lagi kita coba. Kemudian kita dilalui jalan lintas tengah Sumatera, Wae Kanan itu. Kemudian kita ada 2 sungai dialiri oleh Sungai Komering. Kemudian kita punya stasiun kereta api Pak, yang dari Bandar Lampung sampai ke Palembang melalui tempat kita. Kemudian kita ada bendungan Wae Untung, Spesies Webisaya yang mampu mengaliri sawah itu sekitar 3.500. Jadi kita punya wilayah persawahan juga di Kabupaten Wae Kanan. Kemudian penduduk kita ini kurang lebih sekitar 483 jiwa. Kemudian kepadatan sebesar 290 jiwa per kilometer persegi yang di Wae Kanan. Nah ini mungkin ada beberapa sebagian mungkin data yang perlu saya tampilkan ke Bapak Saudara sekalian supaya bisa memahami tentang apa ini menjadi kekurangan Wae Kanan. Saya pikir saya tidak perlu menyampaikan kelebihan Wae Kanan. Kalau kelebihan Wae Kanan saya akan perlu bekerjasama dengan UNJ. Saya mesti menyampaikan apa yang menjadi kekurangan saya, untuk bagaimana UNJ bisa membantu saya supaya bisa keluar dari persoalan itu. IPM kita masih rendah, masih 68,04 tahun 2022. Angka harapan hidup kita juga masih 69,69. Nah ini Pak, jadi persoalan kami juga adalah rata-rata lama sekolah kami Pak, yang baru 7,72. Kemudian harapan lama sekolah kami baru 12,42. Kemudian ini pengeluaran per kapita kami 9.450. Ini perkembangan IPM Wae Kanan walaupun naik tapi kecil sekali Pak. Ini menjadi problem juga buat kami Pak. IPM Lampung itu tahun 2022 70, berarti kami di bawah IPM Lampung. IPM kami baru 68,04. Ini jumlah penduduk ada di Wae Kanan dan di beberapa kabupaten di Wae Kanan. Ini tentang garis kemiskinan kita Pak. Garis kemiskinan pada tahun 2022 ini mencapai garis kemiskinan Lampung pada tahun Maret 2022 mencapai 514.039 per kapita. Kemiskinan Kabupaten Wae Kanan 2022 masih berada di atas kemiskinan Provinsi Lampung. Jadi kita ini sebenarnya masih di atas Provinsi Lampung Pak. Walaupun sebenarnya kemarin kemiskinan kita itu 13,09, cukup signifikan kita turun di 2022, kemiskinan kita 11,76, tapi tetap di atas rata-rata provinsi kemiskinan kita. Jadi kita ini masih termasuk miskin. Walaupun kemarin kita penurunan sampai 1, sekian di tahun 2022. Ini terus kami juga kerja. Ini ada referensi stunting, Pak. Nah, ini stunting juga jadi problem kami di Wae Kanan. Jadi pada tahun 2018 ini berdasarkan Riskendas Kabupaten Wae Kanan kita 36,07%. Kemudian berdasarkan status gizi atau gizi balita Indonesia atau SDBI tahun 2019, angka stunting Kabupaten Wae Kanan ini turun jadi 18,9. Kemudian pada tahun 2022 ada penilaian, 2021 kita turun ke 20,7. Dan tahun 2022 melalui survei dari SSDI angka stunting Kabupaten Wae Kanan turun jadi 18,4. Sebenarnya kita dapat penghargaan penurunan kabupaten dengan capaian makro pembangunan terbaik satu dalam kinerja kabupaten dalam kabupaten kota dalam 8 aksi komprehensi. Jadi stunting ini jadi perhatian kami juga Pak. Kalau sekarang di Lampung lagi ribut-ributin jalan, ya kan? Pokoknya lagi heboh-hebohnya tentang jalan rusak tuh ya kan. Kalau saya juga nggak takut juga jalan rusak, karena menurut saya ukuran keberhasilan pemerintah itu bukan cuma membagusnya infrastruktur saja, tapi ini juga jadi problem kita yang mungkin tidak kita rasakan. Kalau ini sudah rusak, ya susah perbaikinya. Tapi kalau jalan rusak, kalau ada anggarannya simsalabim pasti jaga jalan itu. Kira-kira seperti itu. Nah ini jadi problem kami juga. Ini kondisi perekonomian kami Pak. Laju pertumbuhan ekonomi kami tahun 2022 sebesar 4,41%. Tumbuh positif dari 2,90 walaupun belum rebound ini Pak.
Sebelum Covid kami 5, sekian di asuransi di pertumbuhan ekonomi. Nah ini kontribusi ini juga mungkin perlu ditampilkan datanya adalah kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB, Pak. Ini sebesar 75,94. Ini disumbang lapangan usaha sebenarnya. Pertanian, kehutanan dan perikanan ini paling besar. Kemudian industri pengolahan, kemudian perdagangan, yang terakhir adalah produksi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau inflasi kita tahun 2022 ini sebesar 5,51%. Ini pertumbuhan ekonomi, kemudian ini perkembangan hasil kesepakatan, ini perkembangan indeks desa membangun. Jadi Kabupaten Waikanan ini juga desanya masih ada yang tertinggal, masih ada 2. Kalau tahun 2021 itu tertinggal itu ada 19, nah tahun 2022 ini ada 2 desa tertinggal. Makanya kemarin saya bilang dengan program karena kita pengen sekali ini mengembangkan IKM dan UMKM sebenarnya. Nah ini yang kami butuhkan sebenarnya, karena kami tahu dengan inilah sepertinya ekonomi masyarakat untuk di Waikanan itu kami nilai yang lebih cepat tumbuhnya kalau misalnya melakukan perkembangan. Dan di RPJM saya itu sudah tertera 6.000 UMKM yang harus dilakukan pembinaan. Jadi kalau IDM kami ini dia Desa Mandiri tahun 2022 nya ada 10, majunya 54, berkembang 155, tapi masih ada tertinggalnya, ada 2. Ini ada BUMDes kita, data BUMDes kita, Pak. Kemudian ada juga BUM BUMDes kita juga. Nah ini usaha mikro kecil dan menengah kita. Saat ini terdapat 1.455 UMKM di 15 kecamatan dengan klasifikasi. Ini sudah kita lakukan pembinaan dan pelatihan pelaku usaha 2020 sebanyak 805 dan seterusnya. Ada beberapa yang kita lakukan pembinaan, tapi ini belum cukup untuk mendongkrak kemajuan UMKM yang ada di Kabupaten Waikanan. Ini IKM-nya ada 3.196 unit usaha, kemudian 11 sentral IKM, 25 unit SMK dan 9 unit lembaga pelatihan. Untuk itu berdasarkan data yang ada terhadap kami dan beberapa hal yang mungkin ada beberapa hal yang kami perlu bekerja sama dengan pihak TNI dari data yang kami punya. Misal salah satunya mungkin pendampingan dan pembekalan kompetensi pendidik dari kepala sekolah di Waikanan. Karena ini saya takut guru-guru di Waikanan juga tidak terupgrade juga, karena di ujung sana itu kalau nggak terupgrade juga kasihan juga, Pak. Bagaimana anaknya pintar kalau gurunya juga nggak terupgrade? Bagaimana anaknya bisa lebih juga kalau gurunya tidak upgrade? Mungkin ada pendampingan, pembekalan kompetensi buat pendidik dan kepala sekolah. Kemudian perlu juga mungkin kami ini pelatihan dan bimbingan uji kompetensi guru, Pak, dan pendidikan profesi guru atau PPD dan jabatan. Fasilitas dan kerjasama pendidikan sarjana pasca sarjana S1, S2, S3 bagi guru dan tenaga pendidik, dan juga bagi aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Waikanan. Dokter kami itu baru 1. Kalau saya nggak salah, inspektorat kami, ya benar ya, baru 1. Ini PNI kalau dari sendiri kan mau nyoba jadi S3 di sini katanya, Pak. Agak saya bilang aku udah bikin saya susah sebenarnya. Jadi menjadi dokter juga di sana. Kemudian perlu juga kami mungkin pengembangan inovasi pembelajaran berbasis digital. Ini menurut kami sangat penting juga, dan sekarang mungkin eranya seperti itu. Kita banyak belajar dari persoalan COVID kemarin. Itu pentingnya digital. Bayangkan kalau nggak nge-lab di Waikanan itu udah kacau balau juga waktu kemarin ada COVID, ya kan? Banyak guru yang nggak ngerti juga, Pak, mainan handphone segala macam, orang ngedaring-daring, during nggak ngerti mereka apa itu. Ya kan? Banyak juga yang tertinggal. Ini mungkin harus ada inovasi juga untuk pembelajaran berbasis digital. Bukan hanya pembelajaran berbasis digital, mungkin menurut saya perdagangan berbasis digital, UMKM berbasis digital, mungkin kita harus arahnya ke sana mungkin, karena mengikuti perkembangan zaman. Kemudian khusus pendidikan, pendampingan, penyusunan dan implementasi roadmap pengembangan pendidikan. Ini saya pikir perlu, Pak. Ini untuk jangka panjang yang mungkin kita bisa selesaikan sebulan 2 bulan. Dan ini mungkin tidak akan selesai dalam RPJM saya. Mungkin selama 5 tahun lagi ini menjadi roadmap kita. Siapapun pengganti saya nanti mungkin sudah lebih enak mereka apabila ada roadmap yang tentang bagaimana pengembangan pendidikan. Terakhir mungkin pendampingan, penyusunan kebijakan kebudayaan daerah. Dan yang lain mungkin akan kita bisa sampaikan. Kemarin tuh sebenarnya belum mau tanda tangan MOU, saya bilang sama Prof, ngapain Prof, tanda tangan aja sekarang, lebih cepat lebih
lebih baik, biar cepat kerjasamanya. Kalau ke hari ini baru tanda tangan kerjasama besarnya, gimana kerjasama kecilnya kecil begitu. Makanya kemarin langsung kita tanda tangan supaya bisa cepat diimplementasikan oleh kawan-kawan sekalian. Saya pikir itu dulu Pak Rektor, Pak Sunyanto dan Pak Samaryanto yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Saya merasa tersanjung, saya merasa terhormat. Saya bisa berhadir, walaupun saya ini agak grogi Pak bicara Pak. Biasanya saya bicara sama rakyat, ini saya berbicara dengan profesor, doktor yang semuanya ibu di atas saya semua. Tapi saya cuma menyampaikan apa adanya, lebih baik seperti ini. Jadi nanti saya akan dapat input yang lebih besar lagi, gitu ya. Saya dapat input lebih besar lagi supaya Kabupaten Waikanan ini bisa lebih baik lagi ke depan, tentunya harapan kita. Saya pikir itu Pak, biasa kalau orang Sumatera itu, terutama orang Lampung itu biasanya untuk menghargai para tamu undangan dia bisa memberikan pantun biasanya. Jadi izinkan saya untuk membacakan satu buah pantun khusus buat Pak Sunyanto, Pak Samaryanto, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Spesial saya bawa dari Waikanan ini Pak. Melilit sirih di batang pari, hijau pekat indah warnanya. Terima kasih kepada WNI atas kesediaannya membangun kerjasama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.